Kobaran api menghanguskan satu unit rumah panggung di Desa Alita, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Karena bahan bangunan yang mudah terbakar, api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Sementara api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Seorang penghuni rumah mengalami luka bakar yang cukup serius karena sempat terkena sambaran api. Korban saat itu tertidur dan tidak menyadari api yang mulai membesar melahap seluruh bagian rumah. Kini korban menjalani perawatan medis di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Pinrang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kami mendapatkan ada satu korban, di mana pemilik rumah sendiri. Mungkin pada saat terjadinya kebakaran, ibu rumah tangga tersebut tertidur. Jadi mungkin hanya satu korban yang kita dapat. Demikian. Kalau penyebab kebakaran itu sendiri apa? Menurut informasi dari keterangan korban, bahwa kemungkinan ada korsleting pada lampu atau listrik. Demikian. Akibat kebakaran ini kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran yang menyebabkan penghuni rumah menjadi korban di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena diduga telah menyebarkan fitnah saat debat ketiga Pilpres 2024. Sementara itu kunjungan cawapres Gibran ke Bali disambut baliho yang berisi sindiran. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Mirsa, 4 lapak semi permanen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. 4 lapak semi permanen di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta ludes terbakar pada Selasa siang. Banyaknya bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Api pertama kali terlihat dari lapak dan langsung membesar hingga merambat ke bangunan semi permanen lainnya. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ditinggal penghuni lapak. Ini terbakar ini 4 rumah gubuk lapak ya. Asal api diduga dari dugaan sementara ya, korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api padam 30 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Puluhan lansia dievakuasi melalui medan terjal perbukitan dan diungsikan ke posko pengungsian bersama ribuan warga lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 3 hingga 4 km dari pusat erupsi. Adapun erupsi sudah terjadi sejak 1 Januari 2024 lalu. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terdampak erupsi. Mayoritas warga adalah lansia yang kondisi kesehatannya sudah menurun. Medan yang terjal membuat proses evakuasi tidaklah mudah. Mereka lalu dipindahkan ke posko pengungsian di Desa Boru. Melakukan evakuasi setelah menerima laporan dari Ibu Dusun Bolatang, Desa Nawakote, bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sebelah sisi sebelah timur dari Gunung Lewotobi. Kini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga.
Sementara itu, total ada 4.788 warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir lumpur. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus. Info terkini, lumpur. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir air bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah warga berjibaku untuk menutup saluran air agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Namun akibat diguyur hujan deras, banjir longsor dari bukit sekitar kampung ini semakin besar. Sehingga jalan kampung dipenuhi batu yang terbawa banjir. Akibatnya puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Gimana? Hujannya gede, deras. Kondisi rumah Bapak gimana Pak di bawah? Kalau di bawah sih agak aman. Kalau sawahnya pada longsor-longsor Oh, di atasnya ya. Tapi nggak bisa ditempatin lagi Pak? Nggak bisa. Udah pada hancur semua. Udah pada penuh sama lumpur. Udah pada lumpur. Ya. Akibat musibah ini, warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor yang melanda kawasan ini merupakan longsor yang ketiga kalinya terjadi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan bencana longsor yang merusak sejumlah rumah warga dan badan jalan. Longsor melanda ruas jalan dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Cipapat, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan longsoran tanah juga berdampak pada lalu lintas kendaraan yang hendak melewati Jalan Cikalong Wetan. Meski tidak ada korban akibat longsor ini, namun sejumlah rumah warga rusak parah akibat terjangan longsor. Kejadian ini sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah mereka. Mendengar suara di sana kayak benturan kayak petir. Awalnya ngiranya saya petir, langsung lari ke sana ke rumah yang sebelah ini. Sebelum hujan gede atau gimana Pak? Pas hujan. Hujannya lama nggak? Hujan berlangsung besar. Jadi ngedengar suara? Mendengar suara kayak petir. Awalnya kayak petir ya, keras banget. Akibat longsor ini, penghuni rumah yang bangunannya rusak mengungsi ke tempat kerabat dan tetangganya. Seratus lebih korban longsor di Subang, Jawa Barat masih bertahan di pengungsian. Mereka belum diizinkan untuk kembali ke rumah karena kondisinya masih labil. Meskipun petugas SAR gabungan sudah menghentikan proses pencarian, 152 warga masih bertahan di pengungsian di sebuah yayasan di Kampung Bantar Panjang, Desa Pasanggerahan, Subang, Jawa Barat. Warga Kampung Cipondok belum diizinkan untuk kembali ke rumah karena kondisi tanah masih labil dan dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Kini bantuan untuk korban longsor dari masyarakat mulai berdatangan. Bantuan diserahkan ke dapur umum tempat warga mengungsi. Kalau untuk pencarian untuk korban kita tutup, tapi kita siaga juga untuk antisipasi tentang warga yang ada di Kampung Cipondok. Karena apa? Karena ya tadi tuh ya letaknya sangat riskan sekali untuk terbawa oleh arus longsor. Tebing seluas 5.000 meter, longsor dan menimbun sebuah wisata sumber mata air Cipondok, Subang pada Minggu petang. Akibat kejadian 2 orang meninggal dan 8 lainnya selamat setelah terbawa longsor. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Polisi Militer Kodam 5 Brawijaya memeriksa 3 oknum TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor. Oknum penggelapan tersebut bukanlah anggota organik dari Kodam 5 Brawijaya, melainkan anggota Puziat dan Puspalat yang bertugas di wilayah Jawa Timur. Wakil Kepala Penerangan Kodam 5 Brawijaya Letkol Infantri Muhammad Iswanusi memberikan keterangan terkait hasil pengungkapan kerjasama Polda Metro Jaya dengan Pomdam 5 Brawijaya terkait kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor di Gudbalkir, Puziat, Buduran, Sidoarjo.
Dari kasus pengungkapan tersebut, Pomdam 5 Brawijaya telah memeriksa 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat. Ketiga oknum anggota TNI AD tersebut saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Selain itu, ketiga oknum anggota TNI yang diduga terlibat penggelapan ratusan kendaraan bermotor tersebut bukanlah anggota organik dari Kodam 5 Brawijaya, melainkan anggota dari Pusziat serta Puspalat yang bertugas di Jawa Timur. Ada 3 oknum TNI ya, yang dengan inisial. Yang pertama adalah Kopda AS, kemudian ada Praka J, kemudian ada yang kedua orang itu dia asal satuannya dari Puspalat, kemudian ada lagi dengan Mayor BP itu dari Pusziat. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Sebelumnya, kasus penggelapan motor di Gutbalkir Pusziat Buduran Sidoarjo, Jawa Timur diungkap oleh Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pomdam 5 Brawijaya Kamis 4 Januari lalu. Dari hasil pengungkapan ini ditemukan 49 unit mobil dan 215 unit sepeda motor diduga hasil penggelapan dan akan dikirim ke Timur Leste. Kasus ini pun juga sempat viral di media sosial. Polda Metro Jaya telah memeriksa 9 tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Para tersangka tidak ditahan dan hanya wajib lapor. Satu persatu, 9 dari 11 tersangka pemeran film porno yang diproduksi di Jakarta Selatan keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya malam kemarin. Mereka adalah Firly Virginia, Meli Trijipi, Fatra Ardianata, Caca Novita, dan beberapa tersangka lainnya diperiksa perdana sebagai tersangka kurang lebih 9 jam. Dan penyidik memilih tidak menahan dan mewajibkan lapor 2 kali dalam seminggu. Imbas kasus ini, sejumlah tersangka mengaku banyak kehilangan pekerjaan atas penetapannya sebagai tersangka. Banyak kehilangan kerjaan nggak sih? Ya lumayan sih ngaruh sama pekerjaan karena kan mengaruh ke brand juga gitu. Jadi ya begitu. Tadi ditanyain soal apa ya, Mbak? Masih seputaran yang sama. Oke, terima kasih. Tadi mau ada jadi tersangka gimana Mbak tanggapannya Mbak? Setelah jadi tersangka? Ya mau gimana lagi, ya udah aja. Kaget nggak Mbak? Ya kaget sih kaget. Kaget. Agak kecewa gak dengan status tersangka ini? Ya kecewa pastilah. Oke, terima kasih ya. Berarti ada penangguhan penahanan ya? Iya. Oke. Ya. Dalam pemeriksaannya kali ini, 2 orang pemeran Siskae dan 1 pemeran pria mangkir dalam panggilan. Dari Jakarta, Helmi Sajongbati, iNews melaporkan. Sejumlah baliho bertuliskan sindiran menyambut kedatangan calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bali. Informasinya saat lagi untuk Anda. Sejumlah baliho bertuliskan sindiran menyambut kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Bali. Namun demikian, Gibran hanya fokus untuk menangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Sejumlah spanduk bernada sindiran yang diduga untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terpasang di sejumlah titik di Denpasar, Bali, seperti di Jalan Sudirman dan kawasan Jalan Watu Renggong, Denpasar. Namun belum diketahui siapa yang memasang spanduk bertuliskan sindiran ini. Terkait banyaknya spanduk yang berisi sindiran, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlalu menanggapi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya meminta relawan dan pendukungnya untuk fokus memenangkan paslon nomor urut 2 tanpa menjelekkan paslon lain. Menjelek-jelekan program dari paslon lain. Fokus pemenangan untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya titik untuk pemenangan di Bali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diketahui hari ini berkampanye di Bali, Gibran menghadiri sejumlah acara seperti konser Dewa, deklarasi Semeton Bali, pertemuan dengan komunitas kreatif anak muda Bali, dan konsolidasi TKD Provinsi Bali maupun sukarelawan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ketua KPU akan mengevaluasi aksi Grace Natali, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang menghampiri moderator saat debat ketiga Pilpres. Grace menyebut hampiri moderator untuk sampaikan aksi pendukung yang dianggap mengganggu capres saat berdebat. Menurut Hasim, apapun alasannya tindakan dua pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran ini tidak dibenarkan. Terlebih KPU dan tim perwakilan paslon telah menyepakati soal mekanisme melayangkan protes. Ya nanti kan jadi bahan evaluasi. Kalau saya sudah statement kan, masing-masing tim pasangan calon berdasarkan pengalaman debat pertama, kemudian disepakati masing-masing tim pasangan calon ada LO-nya. Ada LO yang memang berada di tim pendukung. Terus ada LO yang bergerak bebas dalam arti begini, bisa kesana kemari untuk menjembatani komunikasi. Kalau sudah disepakati seperti itu, siapapun kan harusnya menggunakan LO yang disepakati itu. Sementara itu politisi PSI Grace Natali menyampaikan alasan dirinya bersama Isyana Bagus Oka menghampiri moderator debat. Grace pun mengklaim telah berkoordinasi dengan LO debat Pilpres 2024. Maka pastilah semua capres butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Oleh karenanya, gestur mengangkat tangan tinggi-tinggi ini berpotensi mengganggu konsentrasi dari semua capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Kami sudah... Diketahui debat ketiga pemilihan presiden 2024 berlangsung panas, masing-masing calon presiden saling serang terutama saat membahas tema pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana aksi Grace Natali yang dilakukan saat debat ketiga Pilpres minggu lalu menjadi percakapan? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Michael Syanipar, dan peneliti Perludem Muhammad Ihsan Maulana. Selamat malam, Bapak-bapak. Halo, selamat malam, Mas. Ya, saya ke Mas Ihsan terlebih dulu ya. Mas Ihsan, apa yang dilakukan oleh Grace ketika mendatangi moderator itu menjadi cerita usai dilakukannya debat ketiga. Apa catatan Anda mengenai aksi tersebut, sekalipun disebutkan bahwa ini adalah upaya untuk mengingatkan bahwa ada aksi pendukung yang dianggap mengganggu konsentrasi calon presiden dalam menyampaikan gagasannya? Ya, pertama kita perlu lihat ya bahwa apa yang dilakukan keluar dari apa yang telah disepakati dalam konteks debat yang sudah disepakati bersama antara KPU dan juga LO dari masing-masing pasangan calon. Tentu tindakan yang dilakukan sekalipun itu bentuk protes ya, itu sangat mengganggu jalannya atau tahapan debat yang sudah ditentukan. Karena tadi kalau kita lihat statement yang disampaikan oleh Ketua KPU, sanggahan protes terkait dengan jalannya pelaksanaan debat itu bisa dilakukan oleh LO. Karena kalau itu tidak dilakukan, Mas, saya tidak bisa membayangkan kalau nanti semua tim pemenangan atau yang hadir di secara langsung ya untuk melihat debat kemudian melakukan protes seperti yang dilakukan oleh Mbak Grace Natali, itu sangat mengganggu kondusivitas debat. Tentu harapannya kan protes yang dilakukan itu untuk bisa meluruskan ya hal-hal yang bisa mengganggu debat. Tapi kalau apa yang dilakukan itu tetap dipertahankan misalnya dan potensi dilakukan misalnya oleh tim kampanye atau tim pendukung paslon lain, bukan tidak mungkin justru itu makin memperkeruh suasana. Itu kenapa makanya LO penting diatur ya, kalau Anda mau melakukan interupsi atau sanggahan terkait dengan pelaksanaan debat, maka sampaikan itu ke LO dan LO nanti akan menyampaikan kepada pihak KPU, bukan tim kampanye atau pendukung yang hadir ke lokasi kemudian bisa seenaknya protes ke moderator. Kalau menurut Anda aksi mengacungkan jari kemudian juga aksi para pendukung ini bisa tidak sebetulnya dianggap mengganggu aktivitas calon presiden dalam berdebat? Iya, kalau itu dikatakan mengganggu, bisa saja mengganggu, tetapi itu akan dikembalikan kepada
masing-masing pandangan dari capres-cawapres yang hari itu debat begitu ya. Bisa saja mungkin itu ditafsirkan mengganggu, tapi belum tentu juga itu ditafsirkan mengganggu oleh capres atau cawapres lainnya. Itulah makanya kenapa proses sanggahan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah disepakati. Kan bisa saja misalnya kalau ada capres yang merasa terganggu, sampaikan itu kepada LO dan LO yang berkomunikasi kepada KPU gitu. Dan nanti biarkan KPU yang akan menilai dan mengevaluasi apakah memang perlu ya dilakukan tindakan dibanding melakukan upaya-upaya yang bisa mengaburkan proses debat. Oke, saya geser ke Bung Michael. Bung Michael, apa tanggapan Anda mengenai aksi tersebut dan alasan disampaikan oleh Grace? Ya, pertama-tama etika itu sangat penting. Itu adalah satu hal yang kita harus junjung tinggi. Saat ini kita harus memastikan bahwa politik di Indonesia di tengah tahun politik yang tentu penuh dinamika, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai etika. Dalam konteks perdebatan kemarin sudah ada aturan, sudah ada kesepakatan, sudah ada mekanisme. Kalau semua orang merasa berhak untuk memprotes langsung ke moderator dan mengganggu konsentrasi dari moderator, bahkan bisa menimbulkan banyak persepsi negatif, ini justru yang kita harus tertibkan, kita harus pastikan jangan sampai terjadi lagi. Karena apa yang sudah dilakukan oleh pendukung dari paslon 02 itu, ya itu menyalahi aturan, dan itu juga justru memberikan tekanan kepada para moderator yang kita juga dari 03 dan saya yakin juga dari publik melihat tidak sepatutnya terjadi. Jadi kami berharap bahwa kalau memang ada protes yang ingin disampaikan, tidak disampaikan melalui jalur-jalur yang sudah disepakati. Karena kalau semua orang berhak main hakim sendiri, ya berarti suatu tatanan yang kita sepakati untuk menjaga tertibnya debat bisa sangat terganggu. Jadi kami berharap adanya perhatian supaya peran-peran dari LO inilah yang kita gunakan, jangan sampai melakukan intervensi yang justru melanggar kepatutan dan etika. Oke, mengenai penertiban para pendukung, kita mendapatkan berbagai rekaman gambar lain sebagainya ya, pendukung yang dianggap mengganggu konsentrasi ataupun pendukung yang dianggap mengumpat capres tertentu lain sebagainya. Menurut Anda, apakah ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya, Bung Michael, untuk memastikan bahwa debat berlangsung secara tertib, kemudian juga jutaan pasang mata yang menyaksikan juga bisa mendapatkan informasi dengan baik? Ya kita paham kalau dalam konteks debat, suasana debat pastinya di dalam ruangan juga panas dan ada ketegangan. Dan dinamika seperti itu pasti terjadi. Dan faktanya dari berbagai kubu terjadi. Bahkan dari kubu pendukung 02 juga ada yang menyampaikan umpatan-umpatan di forum tersebut. Dan bahkan suara cukup keras, bahkan masuk ke orang-orang yang mendengarkan lewat TV begitu. Jadi kami rasa ini hal-hal yang tentu bagian dari dinamika perdebatan, yang kita tentu berharap semua pendukung dari pasangan calon bisa bersikap lebih tertib lagi, dan di dalam konteks debat, jalannya debat, kita juga berharap tidak ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kualitas debatnya menurun. Ya, jadi kita memastikan supaya ke depan KPU bisa membahas dengan para LO-LO bagaimana cara kita memastikan ke depan itu kualitas debat kita bisa jaga, tapi jangan sampai ada yang main hakim sendiri dan memberikan suatu gestur yang seolah ada tekanan yang diberikan kepada para moderator. Mengenai debat yang berkualitas, Presiden Jokowi juga ikut bicara mengenainya. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari jalannya debat ketiga Pilpres. Menurut Jokowi, perbaikan perlu dilakukan untuk menampilkan debat yang berkualitas. Debat antar calon presiden yang digelar pada Minggu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo mengatakan debat kurang edukatif karena banyak serangan bersifat personal. Menurut Jokowi, perbaikan harus dilakukan demi tampilkan debat yang berkualitas. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan debat kedua calon presiden pemilu 2024 berlangsung menarik. Adapun terkait penyampaian substansi calon presiden, Ma'ruf Amin menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah bagaimana ketika masalah substansinya itu, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, itu kan publik. Ya.
tidak etis kalau saya masuk ke substansi itu. Sebelumnya, debat ketiga pemilihan presiden 2024 dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Debat bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Kita akan minta tanggapan dari Bung Ihsan mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden. Apa tanggapan Anda, Bung Ihsan? Iya, kalau soal evaluasi terhadap debat, itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai nanti evaluasi yang disampaikan itu juga dituangkan ya dalam bentuk intervensi kepada KPU untuk merubah mekanisme debat di luar dari kesepakatan antar LO dan juga pasangan capres-cawapres. Anda menangkap gelagat itu? Ya. Anda menangkap gelagat itu? Iya, kalau bentuk penyampaian evaluasi ya itu patut dilakukan. Tapi kita akan lihat apakah nanti ya perubahan yang dilakukan oleh KPU itu sesuai atau tidak dengan aspirasi dari masing-masing LO yang disampaikan kepada KPU begitu ya. Karena kan pasti ketiga LO dari Capres-Cawapres punya catatannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau ternyata apa yang diakomodir di luar dari ketiga atau tidak disepakati misalnya oleh ketiga LO dari masing-masing Capres-Cawapres ya itu yang dikhawatirkan gitu. Jangan sampai ada bentuk intervensi dari pemerintah terhadap pelaksanaan debat. Itu juga yang digarisbawahi oleh calon presiden nomor 1 Bung Anies yang menyebutkan, Mas Anies menurut saya yang menyebutkan bahwa tidak semestinya kemudian presiden mengomentari hal tersebut. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau mengomentari itu wajar-wajar saja. Karena kan debat itu kan merupakan salah satu metode kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Siapa saja bebas memberikan catatan, masukan. Tetapi tadi selama batas catatan dan masukan itu disampaikan kepada KPU dan disepakati bersama, itu sesuatu yang wajar dan dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu. Tetapi yang salah adalah tadi ketika mengakomodir apa yang tentunya tidak disampaikan oleh substansinya yang digarisbawahi soal formatnya. Itu kan ada penyampaian mengenai format debat yang diharapkan lebih baik dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita berkaca ya, memang format debat yang jauh lebih baik, misalnya kalau tidak mau ada yang mengganggu capres-cawapres sama sekali ya, yang bisa ikut atau ada di lokasi ya sebaiknya capres-cawapres yang akan berdebat saja gitu ya. Kalaupun misalnya mau ada pendukung ya sediakan di tempat lain supaya tidak mengganggu jalannya debat capres-cawapres. Dan itu kan yang kalau kita lihat yang terjadi ya di Amerika Serikat, di dalam ruangan itu hanya ada moderator dan juga capres-cawapres yang akan berdebat begitu. Mereka mengelaborasi visi misi dan juga program apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres. Begitu. Jadi kalau mau merekomendasikan, sampaikan itu secara konkret begitu ya. Betul. Memang kita lihat praktik yang sangat berbeda ya. Peran moderator salah satunya yang paling terlihat kontras perbedaannya antara apa yang terjadi di debat Amerika dengan debat Indonesia. Saya ke Bung Michael. Bung Michael, terakhir catatan Anda mengenai format debat tadi yang disinggung oleh Presiden Jokowi, bahkan disebutkan lebih personal, bukan policy-nya dan lain sebagainya. Apa komentar Anda? Pertama-tama kami mengapresiasi kinerja dari para moderator. Kami rasa yang moderator sudah lakukan kemarin, walaupun ada tekanan yang muncul di tengah jalan itu, moderator tetap bersikap profesional. Kami juga mengapresiasi KPU yang sudah menjalankan format dan kesepakatan dan berani tegas dalam hal ini juga menyatakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu ada intervensi yang dilakukan oleh salah satu pendukung dari Paslon 02 dinyatakan tidak patut. Jadi kami yakin bahwa KPU akan bisa mengambil keputusan yang baik terkait dengan format. Mengenai komentar-komentar yang disampaikan oleh banyak pihak, setiap unsur masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi kita dari 03 mengembalikan kepada KPU dan setahu saya KPU tetap pada format yang sudah disepakati bersama. Jadi kita akan tetap mempersiapkan diri supaya di debat berikutnya kami bisa tampil dengan optimal. Kami menghargai KPU dan kami juga menghormati, mengapresiasi peran daripada moderator yang sudah bersikap profesional. Terima kasih Bung Michael Sianipar, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bung Ihsan dari Perludem sudah hadir bersama kami. Pemirsa, calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto menyindir paslon nomor 1 Anies Baswedan soal lahan 340.000 hektar miliknya yang disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024. Narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto dianggap terlalu personal. Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies, waktu Bapak 2 menit. Saling serang terhadap personal dinilai mewarnai debat ketiga Capres 2024.
Banyak pihak menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Hal itu berbuntut panjang. Hingga kini Prabowo Subianto masih jengkel soal lahan 340.000 hektar yang disinggung Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar hari Minggu 7 Januari lalu. Prabowo menyinggung hal tersebut dalam sambutannya di sebuah acara yang digelar di Riau. Meski tidak menyebut nama seseorang yang dimaksud Prabowo, namun diduga Prabowo masih marah pada Anies Baswedan yang dalam debat mempertanyakan jumlah tanah miliknya. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Sebelumnya Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo saat debat ketiga Capres hari Minggu lalu. Anies membandingkan jumlah lahan yang dimiliki Prabowo dengan rumah dinas milik prajurit TNI dan Polri. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih terkait pernyataannya saat debat Capres ketiga. Anies dituding telah menfitnah Capres nomor 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340.000 hektar. Pernyataan Anies Baswedan pada debat Capres ketiga yang digelar KPU RI di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu malam kemarin berbuntut panjang. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB ke Bawaslu RI. Laporan dibenarkan oleh anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. PHPB melaporkan Anies Baswedan atas pernyataannya yang dituding menyerang Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340 hektar. Pelapor menilai luas bidang tanah milik Prabowo yang disampaikan Anies tidak benar. Melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Jika laporan memenuhi persyaratan, maka Bawaslu akan memanggil terlapor. Jika laporan memenuhi persyaratan, maka Bawaslu akan memanggil terlapor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perayaan dan syukuran Hari ulang tahun ke-51 PDIP akan berlangsung besok. Presiden Joko Widodo dipastikan tidak bisa hadir karena kunjungannya ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menyebutkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo karena urusan negara harus dinomorsatukan. Perayaan dan syukuran HUT ke-51 PDIP akan berlangsung besok 10 Januari 2024. Dalam HUT PDIP kali ini, Presiden Joko Widodo tidak bisa hadir karena kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi diketahui akan melakukan kunjungan kerja ke 3 negara, diantaranya Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam pada 9 hingga 14 Januari. Dengan begitu, otomatis Presiden Joko Widodo tengah berada di luar negeri saat perayaan HUT ke-51 PDIP berlangsung. Menanggapi hal tersebut,
calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan ketidakhadiran Joko Widodo pada HUT PDIP karena urusan negara yang harus dinomorsatukan. Oh nggak tahu, katanya mau ke Filipina. Iya. Kemarin juga. Ya kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri ya saya kira urusan negara pasti nomor 1. Kita hormati. Capres yang diusung Partai Perindo itu menghormati Presiden Jokowi yang harus melaksanakan tugasnya ke luar negeri. Sementara itu, Ganjar mengaku akan hadir dalam HUT PDI Perjuangan yang akan diadakan pada 10 Januari di Jakarta. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Alam Ganjar, putra Capres nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri talk show dan launching buku Ganjar di Mata Milenial. Buku karya Azrizal tersebut berisi tulisan mengenai sepak terjang Ganjar dari sudut pandang milenial. Talk show dan launching buku Ganjar di Mata Milenial ini berlangsung di Wisma Immanuel, Sleman, Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh Alam Ganjar, putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dihadiri pula oleh sang penulis Azrizal Nilardin serta budayawan Eko Bebek. Buku karya Azrizal itu berisi bagaimana sepak terjang Ganjar Pranowo serta suka duka Ganjar Pranowo saat berada di titik terendah. Selain itu, buku tersebut juga berisi visi misi, cita-cita serta strategi atas keberhasilan Ganjar sebagai seorang pemimpin. Alam Ganjar bersyukur dan berterima kasih atas launching buku tentang perjalanan sang ayah. Ia mengatakan bangga diberikan kepercayaan oleh sang ayah untuk melakukan setiap tindakannya. Hal itulah yang membuat Alam merasa Ganjar Pranowo memberikan pelajaran tentang proses demokrasi. Rasa kepercayaan sih. Sulitnya seorang pemimpin itu, khususnya saya itu mengalami betul di organisasi-organisasi ataupun di lingkup saya, di lingkup kecil saya itu pemimpin itu sangat sulit menaruh rasa kepercayaan ke subordinatnya, ke teman-temannya. Karena apa ya? Karena mungkin punya idealisme tersendiri dan punya requirement tersendiri untuk mencapai indikator kesuksesan tertentu untuk dia. Tapi Bapak itu bisa menaruh kepercayaan seperti dalam kepada saya, kepada orang-orang yang beliau percaya untuk menjadi kepanjangan tangan, menjadi representasi. Selesai acara, Alam Ganjar menyempatkan diri meninjau proses pembuatan sablon kaos Ganjar Mahfud. Selain itu, Alam juga memberi tanda tangan serta bersuah foto dengan penggemarnya. Alam berharap buku ini bisa menjadi motivasi para generasi muda, karena di dalam buku ini bercerita bagaimana proses Ganjar Pranowo bangkit saat berada di titik terendah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Ini cuma antara anak lanang dan ayahnya. Saya mau nanya sosok Bunda Atikoh di mata Alam ya, karena anak satu-satunya kan tentu pastilah sangat mencintai, sangat menyayangi. Tapi baru-baru ini kita melihat Bu Atikoh menangis di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali ketika menjenguk relawan yang dianiaya. Oh iya. Tentu ini menjadi sorotan publik ketika Bu Atikoh menangis. Waktu melihat Bu Atikoh menangis, Alam reaksinya seperti apa? Ya, memang ibu itu sosok yang lembut sih. Maksudnya sangat transparan dalam artian emosinya itu bisa langsung terlihat gitu. Sangat mudah untuk mengeluarkan emosi. Biasanya emosi kebahagiaan dan kesedihan itu sangat terlihat. Gitu. Tapi ibu cukup baik dalam menahan emosi amarah. Tapi di saat bahagia atau di saat sedih itu benar-benar tampak. Dan itu sebenarnya juga sedikit banyak cukup memudahkan ya. Memudahkan saya dan Bapak. Jadi tahu indikator sekiranya emang ibu butuh dirangkul itu saat kapan. Kalau terkait konteksnya yang waktu di rumah sakit itu ya tersentuh. Ya tersentuh ya karena ibu bahkan tidak kenal secara langsung terhadap teman-teman relawan itu, tetapi langsung memiliki keterkaitan emosional di situ. Jadi bondnya itu ada dan
saya rasa itu menjadi pelajaran luar biasa buat saya untuk bagaimana dengan cara instan di saat kita memiliki kesamaan value dengan orang lain, siapapun itu kita anggap sebagai keluarga sendiri. Dan saya melihat ibu itu sudah menganggap teman-teman yang ada di sekitarnya, entah itu relawan ataupun teman-teman pribadi, personal ataupun pendukung Bapak secara langsung, itu sebagai satu keluarga yang sama. Jadi oleh karena itu ya cukup menyentuh lah buat saya, ibu langsung memberikan emosi seperti itu. Oke. Biasanya apa sih yang hal-hal lain yang membuat sosok Bu Atikoh suka tersentuh sampai pada akhirnya meluapkan emosinya dalam bentuk tangisan? Kalau habis nonton MU, Mas. Kalau kalah? Atau lagi barangkali kalau pas lagi angkat trofi kali ya? Iya, itu. Jadi satu keluarga pendukung MU ya? Oh iya, kita bertiga pendukung MU. Dulu katanya waktu saya lahir itu keluar dari perut ibu gak nangis, tapi langsung teriak ke GMU gitu. Glory Man United, gitu ya? 3 kata yang mewakili sosok ayah. 3 kata yang mewakili sosok ayah. Ayah, pemimpin, tulus. 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 Yang pertama tetap ayah, karena bagaimanapun itu adalah peran yang nggak bisa dilepaskan dan diharapkan. Mirsa, kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui para calegnya di berbagai daerah. Seperti yang dilakukan caleg DPR RI, Dapil Jawa Barat 2 Partai Perindo yang menggelar bazar murah minyak goreng di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat 2, Abdul Holik Ahmad, menggelar bazar murah minyak goreng dan susu murni untuk masyarakat wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bazar yang digelar Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan ini mendapat sambutan hangat masyarakat di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi dan dialog serta menyerap aspirasi masyarakat. Nah, saya kira dari apa yang tadi diharapkan dari masyarakat, kita bisa menangkap bahwa pertama masyarakat memang menginginkan yang namanya bahan pokok itu tetap murah dan bisa dijangkau. Kemudian yang kedua adalah akses pendidikan harus terbuka luas bagi masyarakat. Sementara itu di Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, warga juga rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah yang bisa ditebus seharga Rp5.000 per liter. Tebus murah minyak goreng ini menjadi bentuk perhatian Abdul Holik Ahmad terhadap kebutuhan masyarakat. Ya lumayan lah, buat seminggu atau lebih. Ini biasanya kalau beli di warung berapa? 13-14. Terbantu ya dengan? Iya, terbantu, sangat terbantu. Dalam kegiatan bazar murah ini, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program dan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.